ketemunya di dating apps. Ya kan, chatting-chatting video call segala macam, akhirnya ketemuan tuh. Lo yang ngajakin, lo yang jebak lagi di hotel. Tiduran tuh pas dia nyoblos itu bener-bener sakit banget. Iya pasti sakit banget. Sampai berdarah gitu nggak? Sampai berdarah. Ah ya udahlah, aku harus lepasin, aku nggak. Tapi lepas habis itu? Lepas. Kita kan juga beda agama. Gitu. Itulah beda agama mah dari awal ngomongnya gitu ya. Orang udah diawita, Makanya. perawannya udah diambil, baru bilang beda agama. Kalau kita berfantasi itu kan juga normal ya, biar nggak bosen dianya gitu kan. Soalnya kan cowok aku tuh dia nggak mau yang jajan kesana kemari gitu supaya nggak penyakitan katanya kan. Jadi suka kayak gitu. Ya janganlah, maksudnya kalau memang ya sebenarnya kan ya aku tidak menyalahkan dan tidak nggak mau menghakimi juga ya, maksudnya kan hubungan di luar nikah kan sebenarnya kan belum boleh gitu kan. Ya hubungan suami istri ya untuk orang-orang yang memang statusnya bersuami istri gitu kan gitu. Nah dan ya banyak juga, maksudnya banyak juga di kalangan kita ya anak-anak remaja sekarang gitu kan, bahkan yang dewasa pun di luar sana yang memang tidak punya status hubungan suami istri pun juga ada yang melakukan itu gitu kan. Cuma ya balik lagi itu kan pilihannya masing-masing gitu. Ya terlepas dari norma agama ataupun budaya gitu kan, ya memang itu kenyataannya, memang itu kejadiannya gitu, banyak sekali. Iya, walaupun kayak gitu. Orang-orang anak-anak muda kan sekarang udah hampir semuanya tuh kan udah jajan gitu ya, udah. Aku nggak suka jajan. Bukan. Jadi kayak aku pesenin ya, kalau untuk terutama cewek gitu ya, kalau misalnya nggak mau MBA ya KB gitu. Aku juga sempet pengen KB sebelum break kan, sempet pengen KB. KB apa? KB apa sih yang buat minum itu? Oh, pil KB. Iya, pil KB gitu. Cuman dia bilang katanya jangan dulu deh, pikirin baik-baik gitu kan. Kita takutnya bikin rahim ini. Baru tadi saya bahas sama teman saya. Dia mau suruh pacarnya KB juga. Biar gak hamil kan. Iya, terus jadi kayak lebih baik mencegah lebih baik daripada ya lebih baik tidak melakukan sih sebenarnya kan. Iya sih. Daripada hamil duluan. Benar. Tapi ya gimana ya, zaman sekarang ya mungkin pergaulan serta segala macam. Kamu pacaran pertama berarti kapan dong? Pacaran pertama tuh langsung begituan? Iya. SMA? Lulus SMA. Berarti sekitar 17 tahunan. Iya, 19-an. Itu. Oh, enggak langsung ya. Kalau sama yang itu aku sih gimana ya? Dibilang pacaran apa enggak, kita ketemu tuh cuman 5 kali, bisa dihitung jari lah. Oh, jarang ketemu tapi. Karena kan aku sama dia tuh di lewat dating apps gitu ya, Kak. Jadi kayak waktu awal pertama itu pun juga aku yang ngajakin, karena kan kayak kita sebenarnya tuh apa sih gitu kan, kita tiap hari chatan, video call, kayak selayaknya pasangan lah. Cuma nggak ada status. Sedihnya dia bilang kayak ya kalau kamu udah punya cewek ya udah aku tinggalin katanya, terus kalau kamu punya cowok ya aku tinggalin, kayak gitu. Jadi kayak berarti masing-masing. Ini aja apa sih tuh anak-anak Jaksel sekarang apa? HTS. Iya gitu kan. Iya, bukan tanpa status. Terus aku bilang friends kayak with benefit. Iya benar ya, friends with benefit gitu kan, berteman. FWB-an Cina. Terus gak lama aku ketahuan tuh dia. Tapi itu sebelum ketahuan aku udah melakukan pertama kali sama dia. Ya ampun, lepasnya dengan orang yang salah. Iya, makanya itu sedih banget. Terus itu kamu yang ngajakin apa dia ngajakin untuk pertama kalinya berhubungan? Maksudnya ketemunya di dating apps, ya kan, chatting-chatting video call segala macam, akhirnya ketemuan tuh. Lo yang ngajakin, lo yang jebak lagi di hotel? Enggak. Oh enggak. Kalau ini aku lewat
ngobrol nonton dulu kita. Oh, ngedate dulu, nonton Ngedate. dulu. Pas ngedate dia yang ngajakin. Emang modus. Terus lu ya aja lagi. Terus aku bilang gini dulu. Tapi aku masih perawan. Terus tapi aku yakin kok gitu. Aku yakin kok aku bakalan sama kamu katanya. Terus karena aku belum pernah pacaran, jadinya kayak aku percaya aja kan, makanya kan aku punya trust issue. Jadi ya udah dia ajakin, terus kita melakukan hubungan. Pas tiduran tuh, pas dia nyoblos itu bener-bener sakit banget. Iya pasti sakit banget. Sampai berdarah gitu nggak? Sampai berdarah. Dia juga kaget kan, soalnya kan dia kan baru merawanin cewek. Terus kata dia, ya udah kita pelan-pelan aja ya sayang gitu. Jadi kayak dia yang di atas, aku yang di bawah. Kayak gitu. Terus belum lama banget selesai aku hubungan itu, 3 hari ke depan dia ngepost story sama cewek. Oh my god. Iya. Abis perawan lo diambil sama dia posting sama cewek. Ya brengsek banget kan. Ya ampun, sayang banget. Terus akhirnya udah. Enggak, itu ada drama-drama lagi. Terus dia bilangnya siapa itu cewek? Siapa itu perempuan? Kan lo pasti gitu kan? enggak sih, aku lewat DM kan. Aku bilang, kamu lagi deket sama cewek ya? Terus kata dia, baru titik gitu doang. Terus aku bilang, kan itu aku udah ngeblank banget ya. Udah gitu aku lagi jalan sama temen aku. Itu aku kayak, aduh gimana nih, gue harus ngapain gitu kan. Iya. Terus aku tenangin dulu, terus aku bilang ke dia kayak, oh ya udah berarti kita sepakat ya, kan kamu udah punya cewek, ya udah kita pisah gitu kan. Tapi lo mau memperjuangkan hubungan lo saat itu, sedangkan perawan lo udah diambil sama dia berapa hari yang kemarin itu. Ya mau gimana ya kak, kan kalau aku sebagai cewek aku punya prinsip kayak kalau dia udah punya cewek, udah gitu dia suka, ya mau nggak mau aku harus lepasin gitu kan. Tapi lo mengorbankan harga diri lo. Iya itu emang bodohnya sih, bodohnya di situ aku. Tapi komitmen di awal kan juga gitu ya, maksudnya kalian kan udah komitmen di awal, kalau sama-sama udah punya pasangan ya udah. Benar, kan cowok pakai logika, kalau kita kan pakai hati gitu. Terus jadi kayak ya udahlah, berarti kita sepakat ya. Terus tapi dianya nggak mau kak. Iya nggak mau. Nggak maunya tuh kenapa? Masa nggak mau pisah? Iya dia bilang kan udah punya pacar. Nah itu aku bilang kayak gitu, aku nggak mau katanya. Terus aku bilang, kamu nggak boleh egois gitu, kamu nggak boleh egois. Kamu kalau sayang sama satu orang ya udah sayang aja, jangan kamu bagi-bagi dua. Aku bilang gitu. Terus aku bilang gini lagi, kamu kan udah dewasa, jadi kan dia 5 tahun di atas aku. Kamu udah dewasa, kamu udah adult gitu ya, udah dewasa. Jadi jangan mikir yang lain-lain lagi. Maksudnya hubungan tuh udah serius seharusnya kan. Di umuran dia kan ada yang udah nikah, ada yang udah ini. Jangan permainin cewek segampang itu, aku bilang gitu. Terus kata dia, iya maaf, aku nggak tahu lagi katanya. Udah gitu, dia pakai alasan gini kak, kita kan juga beda agama, gitu. Itulah beda agama mah dari awal ngomongnya gitu ya, orang udah dia Wita, makanya perawannya udah diambil, lu baru bilang beda agama. Jadi kayak, ya udahlah. Dia non muslim. Dia muslim. Oh dia muslim, kamu yang non. Aku yang non. Terus aku bilang kayak, oh jadi beda agama ya? Bukannya awal kita udah sepakat? Iya gitu. Drama banget sih, manipulatif banget. Maksudnya dari awal ya udahlah, nggak usah. Aduh nggak usah begitu dari awal. Tapi memang ya gimana ya? Iya. Ya salah kita juga kan maksudnya. Iya.
mempersilahkan mereka untuk hadir, mempersilahkan mereka untuk datang di kehidupan kita, mengisi cerita-cerita di kehidupan kita gitu, walaupun ya ceritanya nggak bagus gitu loh. Kayak aku kayak mikir, ya udahlah, aku harus lepasin, aku nggak. Tapi lepas habis itu? Lepas, karena kan itu kan juga kita selama 1 tahun kan cuma beberapa kali ketemu, dan aku juga kayak perasaan aku tuh masih 50-50 kan, masih kayak belum terlalu sayang banget. Jadi ya galau sih galau, cuman kayak nggak berat banget gitu. Cuman pernah waktu aku udah pacaran sama yang break ini, dia ngekontak aku, tapi aku ajakin sih, maksudnya kayak dia ketemuan kan, minta ketemuan, aku bilang ya udah deh, kebetulan juga kan masih satu tempat tuh sama yang aku pas waktu itu aku lagi ada kerjaan, jadinya kayak ya udah ketemuan aja gitu. Kayak kita ketemuan, pas ketemuan aku kayak dianya kayak masih berharap banget sih Kak, berharap bisa pakai lo lagi. Dua-duanya sih, antara pengen aku balik sama ya gitulah. Tapi pas ketemu dia lu main lagi nggak sama dia? Enggak, aku bilang kan gini, kamu udah punya cewek, aku juga udah punya cowok, kamu juga udah dewasa, ternyata si ceweknya dia ini gimana ya, muslimah banget gitu, dia nggak mau dipakai. Dia mau pakai aku. Terus aku bilang gini, kamu udah dewasa, kalau kamu pengen melakukan itu jangan panggil aku, kamu nikahin dia. Benar ya kan? Iya, kamu nikahin dia, kamu kan juga sebelum sama aku, jadi kan itu kan kita putus 6 bulan tuh. 6 bulan tuh aku pacaran sama dia, sama yang break itu. Dia kan berarti udah 1 tahun ya. Kamu udah 1 tahun sama dia, ya kenapa kamu nggak nikahin gitu? Kasian loh dia. Benar. Gitu. Perempuan itu dinikahin lo yang dipekes-pekes ya Cong. Makanya rugi banget, jangan ngapain. Terus akhirnya dia bilang, habis aku nggak tahu lagi, pikiran aku tuh suka hilaf katanya. BO bilang gitu. Kesel banget bilang kayak gitu sih. Maksudnya ngorbanin orang lain gitu untuk muasin nafsunya dengan harapan palsu kan. Bener banget. Tapi lo gak tergiur kan? Enggak. Iyalah, kan aku udah ada cowok. Iya udah ada. Gitu. Iya jangan amit-amit, jangan mau. Terus kadang gitu tuh egoisnya mereka orang tuh, suka seenaknya memperlakukan wanita. Bener banget. Syarat di mana, yang dikawinin yang mana ya Wak? Makanya. Aduh. Tapi udah cash close habis itu. Yang gak usah diladenin lagi lah, biar aja mantan aja, udah gak usah yang gimana. Iya, kayak sampai sekarang pun dia masih nge-say hi ke aku. Tapi udah nikah belum sama yang itu? Gak mau, aku gak tahu kabarnya dia lagi sekarang. Gak posting foto dia? Kayaknya enggak deh. Kayaknya aku di hide deh. Bisa jadi. Iya gak sih? Tapi memang gak ada. Maksudnya lo nggak sempet ngeliat di feed-nya gitu-gitu nggak ada? Nggak ada. Tapi masih berteman, masih follow-followan? Masih. Ya di hide kali Wak. Ya mungkin kali ya. Iya kan. Kayak biasanya tiap hari itu dia nge-story, sekarang tuh nggak sama sekali. Hampir setahun kayaknya. Iya mungkin di hide kali. Terus lo nggak dengar kabar apa gitu dari teman-temannya? Enggak, kan temen-temennya dia kan aku kenal di dating apps, jadi kayak masih nggak tahu temen-temennya. Emang abu-abu banget ya kalau kita kenalan sama orang di dating apps tuh, maksudnya kita nggak tahu circle-nya, kita nggak tahu background-nya. Iya, benar-benar kayak harus cari tahu gitu kan. Just tuh sama yang break ini, sebenarnya cowok aku ini tuh emang pengertian sih Kak. Cuman kalau emosinya lagi lepas, dia tuh kadang suka ngomong aku, anjing lu ya, ini lu ya. Suka ngomong-ngomong kasar gitu ya? Benar. Tapi suka mukul nggak dia? Enggak. Atau mukulnya pas main aja? Pas main. Tapi dia mainnya jago ya? Parah sih. Atau biasa aja? Parah sih, dia yang paling lama.
Dia yang paling lama. Paling enak. Iya, kita tuh sehari tuh bisa 4-5 ronde. Wow, sehari 45 ronde oke lah. Sekali ketemu kan nggak tiap hari ketemunya kan. Iya. Terus gaya apa yang paling lo suka kalau main sama dia? aku suka gaya yang kakinya di atas tuh. Yang aku berbaring. Oh, kamu di bawah terus kakinya dinaikin ke atas. Gaya apa sih kayak itu? sikap lilin gitu ya? Iya, lilin ya, apa Lilin. leg stop ya? Nggak tahu ya, pokoknya gaya kayak sikap lilin itu kan kakinya dinaikin dua-duanya Iya. ke atas gitu ya. Itu yang gue suka, kayak mentok banget. Mentok ini. banget. Kayak gitu. Terus kadang aku lebih suka WOT juga. Oh, di atas. Iya. Bisa nyeting sendiri lah ya posisinya ya. Bener. Itu kan soalnya nyatu banget ya di sama klitoris. Dogi juga suka nggak? Kan Dogi kan juga mentok banget gitu. Kayaknya dia yang suka deh. Biasanya cowok-cowok kan demen gitu ya, kayak aku mau dogi dong ya gitu kan. Terus kayak ya udah dogi aja kita. Kadang tuh cowok tuh suka dogi tuh satu mungkin dapat mentoknya, kedua tuh dia mungkin demen ngeliat bodinya cewek. Kita kan kan kelihatan tuh belakang kita kan bokong kita belakang kita tuh kelihatan. Itu lebih memacu adrenalin. Gitu nggak sih? Bener. Gitu katanya. Kata teman-teman saya yang cowok-cowok itu katanya sih itu lebih seksi ngeliatnya. Iya emang. Iya kan dari angle yang berbeda, ingin Iya. melihat pasangannya tuh dirancang dengan angle yang berbeda gitu. Iya. Tapi sekarang masih jomblo atau gimana? Aku sih lebih pengen pertahanin hubungan aku sih ya Kak sama yang Yang itu. cowok aku. Karena aku kalau cewek tuh gini ya, bukan cewek sih, kayaknya prinsip aku doang nih, kayak kalau masalah apapun kecuali orang ketiga aku nggak bakalan perjuangin. Aku bakal perjuangin maksudnya. Jadi kayak aku masih berharap banget dia balik ke aku. Cuman selama kita kan sering daily text kayak chatan tiap hari. Yang aku bingung tuh dia pengen ngeliat aku berubah, tapi dianya sikapnya dingin. Terus pernah aku sampai sedepresi itu ya, aku pesan kamar, aku bilang kayak ayo temenin aku gitu kan, pas lagi break tuh. Terus dia bilang kayak kenapa sih, apa sih gitu kan, jangan gila deh kata dia. Terus kamu pernah nggak, aku kan pernah tuh lagi berhubungan, pagi-pagi itu ada orang yang bunuh diri gitu, hampir mau bunuh diri di gedung itu. Serem banget sih, Wah. Iya. Itu di daerah mana? Daerah Depok gitu. Oh, yang apartemen ramai itu ya? Oke. Itu aku pernah lihat. Sebelum mall kan? Yang apartemen sebelum mall itu? Iya benar. Itu kan suka ada kejadian Iya, gitu. Kebetulan Itu itu aku beritanya pernah. juga ramai kemana-mana tuh. Aku pernah lihat itu. Serem banget. Terus dia trauma gak mau ke situ. Ya ganti tempat lah sayang, jebakannya. Iyalah. Iya. Terus akhirnya aku bilang kan, kamu ingat nggak waktu kejadian ada ya mbak-mbak yang hampir mau jatuh. Terus kata dia, jangan gila ya kamu gitu. Maksudnya aku ngancem kayak aku pengen bunuh diri gitu. Oh, iya. Ya lah ngapain? Jangan. Jangan gila ya. Ini nih aku nggak suka sama kamu tuh keras kepala kata dia gitu. Tapi lo kemana sempat kepikiran mau bunuh diri? Enggak sih, cuman aku lebih Biar dia datang aja. Iya, biar dia datang. Cuman itu salah aku juga sih, kayak ngancem gitu. Terus jangan gila ya kamu tuh udah dewasa kan, pulang gitu. Kamu mau dengerin aku, kita balikan apa gimana gitu. Tapi aku cuman pengen kita balikan, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kamu mau nurut gak sama aku? Kamu mau balikan gak sama aku? Mau, aku bilang gitu. Ya udah pulang. Akhirnya Balikan. aku pulang. Gak balikan juga. Masih seperti biasa. Oke. Tapi ya udah, maksudnya gini, kalau memang sekiranya pasangan kamu tidak memperjuangkan kamu, ya udah gitu loh. Untuk apa dipertahankan lagi kan? Nanti malah jadinya hubungannya nggak sehat, malah jadinya toksik gitu. Jadi ya biarkan aja sama-sama evaluasi diri, sama-sama nenangin diri dulu gitu kan. Nanti kalau memang jodoh ya pasti akan ketemu lagi. Kalau memang enggak, mungkin nanti akan dikasih yang terbaik. Lebih baik dari itu mungkin kan gitu.
Makanya aku kayak akhirnya aku nekatkan ke rumahnya dia. Kayak seminggu kejadian itu aku nekat ke rumahnya, aku minta maaf sampai aku bener-bener ngemis parah gitu Kak. Balikan akhirnya? Nggak juga. Berarti dia udah nggak mau lagi sama lu kali. Ya udah biarin aja. Tapi aku nggak mau. Gimana ya Kak? Akhirnya dia bilang ya udah kita break dulu. Tapi balikannya atau enggak nanti kita lihat ke depannya gitu. Ya semoga lah ya. Semoga diberikan jalan yang terbaik. Kalau memang jodoh nanti bisa balikan lagi. Kalau memang enggak ya semoga dikasih pengganti yang terbaik gitu kan versinya Tuhan gitu. Saya makasih ya udah berbagi-bagi cerita ke Bincang Aja. Buat teman-teman terima kasih banyak udah support Bincang Aja. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.